Baik, terima kasih, Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pembicara. Di sini ada Dr. Umi Barjiah dari Universitas Khairun Ternate, jauh sekali di ujung timur sana. Juga ada Mas Andika Ahmad Maulana, para pengurus MSI Jawa Timur, juga host Mbak Selvi Dwi Anggraini dari Universitas PGRI Delta Sidoarjo, dan moderator yang malam hari ini akan menemani kita Mas Ahmad Anton Rizkika Walikro dari SMA Kemala Bayangkara Porong. Eh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang saya hormati, ini adalah yang kesekian kali kita hadir kembali dalam seminar bulanan MSI Jawa Timur. Kalau saya hitung itu ini sudah menjelang tahun kelima. Seminar bulanan itu dilaksanakan mulai tahun 2021. Kita menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya selalu senang karena tema-tema yang diseminarkan dalam seminar bulanan MSI Jawa Timur itu selalu beragam dan merupakan tema-tema yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sejarah perbudakan di Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Ini menjadi sejarah kelam dari perjalanan bangsa di mana pada masa VOC dan masa kolonial itu ada tradisi atau kebiasaan yang menurut saya sangat apa namanya mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, yaitu perbudakan. Dan bahkan perbudakan pada saat itu ya merupakan bagian dari komoditas perdagangan atau aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Nah, ini memang sesuatu yang yang sangat menarik gitu ya, dan bagaimana praktek perbudakan pada saat itu ini nanti akan didiskusikan pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Umi Barziah dari Unhair gitu ya, di ujung sana, dan sangat dekat dengan Maluku itu dulu sangat dekat dengan tradisi perbudakan atau ya bukan tradisi ya, tapi perdagangan budak yang ini oleh kolonial. Dan ini ada alumni Prodi Sejarah Mas Andika itu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang bersedia menjadi pembicara pada seminar kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir untuk mengikuti seminar yang sangat penting ini. Dan insya Allah seminar bulanan MSI akan terus kita adakan ya setiap bulan dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dan tentu saja kontribusi dari para sejarawan itu sangat luar biasa itu, dan terus kami menunggu kontribusi-kontribusi berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Anton selaku moderator diskusi malam ini, saya persilakan. Terima kasih banyak untuk Bu Selvi dari Unibra ya, Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, namo buddhaya, salam sejahtera, selamat malam bagi kita semuanya. Yang terhormat untuk Ketua MSI Jatim yaitu Profesor Purnaman Basindro, dan juga beberapa jajaran dosen, jajaran guru-guru senior, guru-guru yang sebaya dengan saya, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Anton Iskawalikrom dari SMA Kemala Banggari 3 Pusat Sabara Porong. Langsung saja saya di sini sebagai moderator ingin membacakan kurikulum vitae dari pemateri yang pertama. Nama Dr. Umi Bajri ya, dosen program studi ilmu sejarah FIB Unhair atau disebut dengan Universitas Khairun Ternate, tepatnya di daerah Maluku. Strata 1 Pendidikan Sejarah UNY, Strata 2 Ilmu Sejarah UGM, Strata 3 Ilmu-ilmu Humaniora UGM. Dan untuk bahasan yang pertama di sini mengenai adanya sebuah perbudakan terutama di daerah Maluku, terutama di daerah Ternate. Layar saya persilahkan untuk Dr. Umi Bajriah, kepadanya dipersilahkan. Terima Monggo kasih Dr. Umi yang Bajriah. saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi wabarakatuh. saya bisa didengar? Bisa dokter. Karena di sini agak mendung, jadi kalau mendung agak sedikit kendala. Bisa terdengar. Dan yang saya hormati Ketua MSI Mas Profesor Purnawan Basundoro dan pengurus-pengurus MSI lainnya, kemudian yang saya hormati juga Pak Anton selaku moderator, Mbak Selvi sebagai MC, dan materi yang lain, Mas Pak Andika dan Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini selalu sehat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada MSI Jawa Timur yang telah berikan kesempatan kepada informasi tentang perbudakan yang ada di Maluku, dan perbudakan menjadi fokus penelitian saya dari S2, dari S tentang perbudakan, kemudian disertasi saya sebenarnya melanjutkan dari sedikit perbudakan dan akhir dari perbudakan yaitu 1866. Kita tunggu aja ya. Memang di Indonesia Timur itu problem internet itu luar biasa. Mohon maaf, suara saya bisa didengar lagi? Bisa Bu. Ya. Bisa dokter. Bisa. Tadi terlempar dan mohon maaf ya, kami kalau mendung-mendung gini karena dari siang juga hujan, jadi cuaca kurang bagus, dan ya seperti saya katakan tadi Indonesia Timur biasa seperti ini. Saya ulangi bahwa perbudakan menjadi konsentrasi dalam penelitian saya pada ketika saya sekolah S2, kemudian pada disertasi saya sebenarnya melanjutkan tentang perbudakan, hanya saja perbudakan itu sudah berganti muka menjadi tenaga kontrak, walaupun pada kenyataannya bahwa tenaga kontrak itu ya sama saja kita diperbudak. Nah, untuk perbudakan di Maluku ini, saya akan bahas dulu tentang perbudakan yang ada di Ternate. Bu Umi sudah di dalam? Oh, oke. Ini dapat kabar dari Bu Umi, katanya Mas Andika dulu saja. Nanti sambil menunggu perbaikan internet di Ternate. Ini katanya semakin malam semakin baik katanya. Padahal di sana sudah jam 9 lewat. Mas Andika dulu ya, Mbak Selvi yang ini di nonaktifkan dulu yang share screen-nya. Oke, terima kasih banyak Pak Ode. Oke, untuk Bu Selvi bisa
matikan dulu untuk slide-nya. Saya coba untuk membaca kurikulum vitae tentang Pak Andika ya. Oke, karena memang ada kendala koneksi di Indonesia Timur, kata Pak Odi tadi semakin malam semakin enjoy. Oke, selanjutnya di sini saya perkenalkan lagi pemateri yang kedua yaitu ada Bapak Andika Ahmad Maulana, Esum, Sarjana Humaniora dari alumni Prodi Ilmu Sejarah Unair. Di sini kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya termasuk sebagai delegasi kompetisi debat se-Indonesia tahun 2023 dan juga beliau menekuni entrepreneur ya dalam hal industri food ya atau makanan dan juga minuman dan juga perhotelan dan juga koperasi pertokoan dan juga layanan layanan pelanggan atau customer. Dan juga beliau bergerak di bidang leadership sebagai pemimpin tim dan juga untuk melayani customer, dan juga yang terakhir adalah dukungan untuk bisnis, jadi pembentukan bisnis baru seperti itu. Mungkin untuk Pak Andika bisa dimulai. Silakan saya serahkan layar sebelumnya untuk Pak Andika. Sebelumnya Pak Anton, apakah suara saya terdengar atau? Ya, terdengar jelas sekali Pak Andika. Jelas, oke. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dosen Ilmu Sejarah, Pak Laude Rabbani, Pak Muryadi, dan mungkin ada Prof. Sarkali juga. Dan sebuah kehormatan untuk saya untuk bisa menjadi pembicara pada malam hari ini di MSI Jatim, khususnya di topik perbudakan yang ada di Nusa Tenggara dan Maluku. Dan kebetulan juga di sini ada Pak Laude selaku dosen pembimbing saya yang membimbing kajian tentang perbudakan di Nusa Tenggara. Mungkin di sini saya akan membahas tadi yang dibilang Dokter Umi itu perbudakan di Maluku. Mungkin saya lebih ke jaringan perbudakan yang ada, jaringan perdagangan budak dan perbudakan yang ada di Nusa Tenggara itu seperti apa. Pertama, yang saya akan jelaskan, saya tertarik untuk mengkaji perdagangan budak dan perbudakan di Nusa Tenggara, khususnya karena jarang sekali mendapatkan sebuah highlight khusus, khususnya di historiografi perbudakan di Indonesia sendiri. Sebelumnya izin ya Mas untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Masih belum Pak Andika. Oh ya, sudah terlihat jelas. Oke. Awalnya saya tertarik untuk mengkaji perdagangan budak dan perbudakan Indonesia Tenggara itu di saat skripsi saya, karena hal ini diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah Indonesia, khususnya dalam kajian sejarah sosial dan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara sendiri ataupun di Indonesia Timur. Topik ini juga diharapkan juga menambah hasanah literatur mengenai perbudakan dan jaringan perdagangan budak serta memperluas pemahaman tentang hubungan antara kekuasaan lokal dan kolonial dalam konteks ekonomi eksploitasi pada abad ke-19. Nah, selain itu juga mungkin di sini saya akan membahas secara beberapa poin-poin yang akan saya bahas tentang jaringan perdagangan budak di Nusa Tenggara pada tahun 1800-an sampai 1900-an, apa saja yang mempengaruhi faktor sampai dampak perbudakan yang ada di Nusa Tenggara. Di sini saya akan membagi beberapa subtopik dari pendahuluan, terus sistem sosial masyarakat yang ada di Nusa Tenggara, ekonomi dan politik perbudakan di Nusa Tenggara, dan dampak perbudakan di Nusa Tenggara sampai dengan kesimpulan dari poin-poin tersebut. Yang mungkin yang pertama itu, saya akan membahas secara general terkait perbudakan yang ada di Nusa Tenggara, bagaimana keterlibatan CLC ataupun pihak eksternal yang menjadi objek. Oke, yang pertama itu perbudakan berkembang dalam konteks dominasi kekuatan kolonial sejak abad ke-19. Mungkin dalam beberapa
daerah ataupun beberapa wilayah ada beberapa klasifikasi ataupun penamaan dari praktek perbudakan sendiri, baik yang terjadi di Nusa Tenggara maupun yang di luar Nusa Tenggara, bahkan di Pulau Jawa. Nah, Belanda berperan aktif menggunakan budak sebagai tenaga kerja, baik itu di perkebunan, pelabuhan, ataupun rumah tangga. Mungkin yang pernah sebelumnya disinggung oleh Dr. Umi itu ada namanya pekerja kontrak. Nah, pemperdaganngan budak merupakan sebagian komoditas ekonomi karena pada saat itu budak merupakan salah satu sumber daya yang menunjang praktik kegiatan ekonomi dari konteks kolonial. Perbudakan menjadi bagian dari jaringan ekonomi global yang menghubungkan beberapa jaringan yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara pada saat itu. Perbudakan di Nusa Tenggara. Nah, uniknya perbudakan yang ada di Nusa Tenggara telah ada sejak masa prakolonial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa klasifikasi seperti sistem adat, struktur sosial politik. Karena pada saat itu sebelum adanya pihak kolonial masuk ke wilayah Nusa Tenggara, adanya beberapa sistem adat dan adanya beberapa klasifikasi ataupun yang saat ini dibilang adanya kasta di masyarakat Nusa Tenggara sendiri. Nah, di Nusa Tenggara ataupun di wilayah Nusa Tenggara, istilah lokal untuk penamaan budak itu terbagi dari beberapa daerahnya sendiri. Seperti di Lombok ada Panjak, uh, Tau Ulin di Sumbawa, Ata di Sumba dan Timur, Atahau yang di Ende. Nah, ini beberapa istilah lokal untuk penamaan budak ataupun istilahnya labeling yang orang mudah dijadikan budak. Nah, adapun cara memperoleh budak di Nusa Tenggara itu ada beberapa faktor seperti adanya perang antar suku karena di saat itu adanya beberapa kerajaan lokal ataupun kelompok-kelompok di Nusa Tenggara, terus adanya perburuan manusia, ada juga hukum adat ataupun orang yang membayar hutang. Nah, oleh sebab itu, budak sebagai kekayaan sosial dan simbol prestis para kelompok bangsawan lokal pada saat itu. Jadi semakin banyaknya kelompok bangsawan ataupun uh, penguasa lokal pada saat itu memiliki kekayaan budak, semakin juga kekayaan sosial ataupun simbol prestis mereka naik. Nah, struktur masyarakat yang bersifat hierarkis, adanya penggolongan-penggolongan yang ada di masyarakat, mulai dari adanya kelas bangsawan, adanya rakyat biasa, dan budak menempati klasifikasi hierarkis yang paling bawah. Maka, raja dan bangsawan memanfaatkan budak sebagai alat kekuasaan dan diplomasi termasuk pada penjajah Eropa. Nah, adapun jaringan perdagangan budak dan peran kolonial, khususnya Belanda, perdagangan budak antar pulau berlangsung di bawah penguasaan tidak langsung kolonial. Hal ini yang tadi saya bilang, adanya peran penguasa lokal ataupun kekuasaan lokal yang ikut terlibat dalam praktik perdagangan budak yang dimana menjadi jembatan antara pihak kolonial dan pihak-pihak yang ingin memberi budak. Adapun budak-budak ini dijual ke berbagai wilayah domestik maupun di luar wilayah seperti Batavia, Bali, Makassar, dan koloni-koloni Belanda lainnya. Nah, budak juga menjadi bagian dari jaringan regional. Ada pun beberapa titik seperti di Pelabuhan Kupang yang sebagai titik strategis ekspor budak dari wilayah Nusa Tenggara ke wilayah luar. Nah, pemerintah kolonial secara resmi menghapus perbudakan pada akhir abad ke-19. Nah, untuk subtopik yang kedua tentang sistem sosial masyarakat di Nusa Tenggara itu seperti apa, ini saya bagi beberapa poin aja untuk memperhemat waktu. Yang pertama itu di Nusa Tenggara bagian barat, itu dominannya kerajaan ataupun kesultanan. Berbeda juga dengan di Nusa Tenggara, itu untuk struktur sosialnya itu berbasis suku ataupun klan ataupun kelompok suku. Nah, untuk di Nusa Tenggara bagian barat, hierarki sosial itu berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan seperti keturunan bangsawan ataupun dominasi politik dan ekonomi struktur pemerintahan seperti sultan yang berada di klasifikasi yang paling pertama dan dibantu oleh pejabat-pejabat lainnya. Sementara itu, di Nusa Tenggara bagian timur, status sosial ditentukan oleh posisi dalam klan ataupun kelompok suku
yang dimana kepemimpinan itu yang tinggi itu yaitu kepala suku, klan ataupun dalu. Seperti adanya kerajaan ataupun bani kesetoran yang berbasis suku ataupun klan. Nah, untuk puncak hierarkis ini tidak ada kesetaraan posisi baik raja sebagai simbol kesatuan, ritual ataupun perekatan sosial politik dari daerah ke pusat yang berbeda dengan di Nusa Tenggara bagian Barat. Nah, uh, pada abad ke-18 sampai ke-19, adanya meningkatnya perbudakan di Hindia Belanda, adanya meningkatnya permintaan tenaga kerja, dan ini budak menjadi komoditas ekonomi yang penting seperti rempah-rempah, gula, kopi, dan tembakau. Dan perbudakan juga menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial. Nah, seperti dari pandangan Anthony Wright, itu ada dua sistem perbudakan yang khususnya di Asia Tenggara. Adanya memperkuat, yaitu perbudakan tertutup dan perbudakan terbuka. Yang tertutup itu secara kesimpulan memperkuat posisi sosial tuannya, dan terbuka itu budak ditangkap dari maupun dari pembelian. Nah, budak sering berbaur dengan penduduk lokal. Nah, aktivitas perbudakan di Sangihe dan Timur sejak pra abad kolonial, dan mungkin ini juga ada campur tangannya dengan pihak Portugis, dan bagaimana Portugis dan Belanda ini aktif memperdagangkan budak, dan budak pun ditukar dengan barang-barang dan dikirimkan ke beberapa wilayah khususnya di Batavia ataupun di Makassar. Nah, untuk akar perbudakan di Nusa Tenggara sendiri, yang tadi setelah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa adanya sistem sosial yang menunjukkan hubungan hierarkis antara kelompok bangsawan dan masyarakat biasa. Adapun faktor pendorong perbudakan lokal, seperti perang antar suku yang dimana pada saat itu sering banget di daerah timur, dan penangkapan budak. Hal ini karena kebutuhan ekonomi pada saat itu baik oleh kelompok suku ataupun raja yang miskin, yang adanya suatu pemerasan ataupun denda paksaan, dan sehingga mereka melakukan suatu perampokan manusia ataupun perburuan manusia, yang dimana dari perampokan tersebut yang kalah itu bisa jadi budak, dan pun sebaliknya. Untuk jaringan perdagangan budak sendiri, perdagangan budak merupakan bagian dari jaringan perdagangan regional dengan pengaruh luar. Nah, pusat pengumpulannya itu yang ada di Nusa Tenggara itu terdapat di beberapa titik yang sebelum diekspor ke wilayah lain. Nah, seperti di Kupang, di Ende, dan di Makassar. Adapun jalur perdagangan utama seperti yang ada di dua gambar tersebut, yang pertama yang pertama itu ilustrasi jaringan perdagangan budak yang menghubungkan daerah Nusa Tenggara, Makassar dengan Batavia. Jadi uh, sebelum diekspor ke wilayah lain itu ada beberapa titik transit semacam itu dari Nusa Tenggara, kemudian Makassar, kemudian diekspor ke Batavia. Adapun jalur yang kedua itu ilustrasi jalur perdagangan budak yang menghubungkan Nusa Tenggara, Bali, dan Batavia. Dan karena Batavia dan Makassar merupakan pusat dari distribusi budak, khususnya di Makassar di Indonesia bagian timur itu adalah pusat dari distribusi budak sebelum diekspor ke wilayah lain. Nah, politik perbudakan di Nusa Tenggara itu seperti apa? Nusa Tenggara yang terdiri dari banyaknya kerajaan ataupun kesultanan baik yang ada di bagian barat maupun bagian timur, dengan praktik perbudakan yang bervariasi ataupun beragam. Budak merupakan simbol kekuasaan dan prestis bagi penguasa lokal pada saat itu, yang dimana budak menjadi tenaga kerja paksa, alat tukar perdagangan lokal, dan politik dengan VOC pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, politik lokal yang tidak stabil, adanya perang antar kelompok, perang antar kerajaan, perang antar suku, yang menjadikan yang kalah itu menjadi tawanan yang dijadikan budak. Nah, adapun mungkin ada beberapa sebab yang tidak dimasukkan di paragraf ini, seperti adanya pembajakan ataupun perompakan laut yang umumnya terjadi seperti di daerah Larantuka sebagai respon atas kemunduran ekonomi lokal. Nah, adapun Ende dan Bima, pusat pengaruh dari perdagangan budak di daerah Sumba. Nah, selain itu juga pajak kepada Sultan Bima dibayar dalam bentuk budak oleh para dalu di daerah Manggarai, yang dimana ini menjadi mendorong praktik perburuan budak.
Nah, oleh sebab itu, hal ini hal ini mempengaruhi ekonomi perbudakan di Nusa Tenggara. Nah, budak kayu cendana dan lilin merupakan komoditas unggulan pada saat itu di Nusa Tenggara. Hal ini juga menjadi penunjang untuk ekonomi di Nusa Tenggara. Perdagangan budak itu menjadi suatu akses sumber daya alam yang dimana sebagai kebutuhan tenaga kerja kolonial. Nah, oleh sebab itu, VOC dan penguasa lokal saling menguntungkan satu sama lain, yang dimana VOC memberikan dukungan politik ataupun militer, sementara itu penguasa lokal memberikan pengelolaan sumber daya dan budak. Penguasa lokal itu mempunyai hak monopoli dan distribusi komoditas, terkadang juga emang mengeksploitasi rakyatnya sendiri gitu. Dan di mana perbudakan itu terintegrasi dengan sistem tanam paksa dan pajak yang semakin memperkuat dominasi kolonial Belanda pada saat itu. Nah, di samping kanan ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Raja-Raja Timur dengan VOC mengenai perdagangan bebas kayu, cendana, budak, dan dengan bangsa lain yaitu Inggris, Portugis pada tahun 1616 sampai 1667. Nah, nah oleh sebab itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari perdagangan budak di Nusa Tenggara. Ini saya bagi menjadi tiga, ada dampak sosial, dampak politik, dan dampak ekonomi. Untuk dampak sosialnya itu budak sebagai simbol status dan sebab itu kepemilikan budak itu menandai adanya kekayaan dan kekuasaan kelompok bangsawan. Serta selain itu juga menjadi suatu perkembangan sosial dan adanya suatu disintegrasi masyarakat itu terbelah antara pemilik budak yaitu kelompok bangsawan dan kelompok non-bangsawan. Selain itu juga adanya sebuah pengucilan kultural dan spiritual. Nah, seperti adanya budak itu dilarang ikut upacara adat ataupun keagamaan seperti contohnya di Sumba dan di Flores. Selain itu juga adanya budaya patriarki dan pewaris budak. Budak dijadikan bahkan di daerah Flores itu budak dijadikan mas kawin, warisan ataupun alat tukar politik. Nah, oleh sebab itu relasi pasangan klien itu semakin eksploitatif. Bagaimana struktur sosial tradisional semakin memperkuat ketergantungan terhadap bangsawan. Nah, untuk dampak politiknya, perbudakan sebagai alat kekuasaan yang dimana dipakai untuk mempertahankan dominasi bangsawan dan raja. Seperti Kesultanan Bima. Budak digunakan dalam birokrasi militer dan ekspansi wilayah. Nah, dan ada lagi seperti politik patronase di Timor, raja-raja menggunakan budak untuk memperkuat kekuasaan dan hubungannya dengan bangsa kolonial. Nah, budak sebagai alat diplomasi yang dimana dijadikan upeti ataupun pertukaran dagang politik terhadap VOC ataupun Belanda pada saat itu. Selain itu juga adanya konflik antar suku yang dimana perburuan budak memicu perang dan ketegangan politik. Legitimasi kolonial yang dimana pengusaha lokal itu diuntungkan jika mampu menyuplai budak kepada kolonial. Hal ini pengusaha lokal juga berperan sebagai jembatan antara pihak kolonial dan pihak pedagang yang menyalurkan suplai budak. Yang terakhir itu dampak ekonomi. Perdagangan budak itu sebagai komoditas utama yang dimana ditukar dengan beberapa barang dagang seperti kain, garam, senjata, dan barang kolonial lainnya. Dan integrasi dalam ekonomi maritim Nusa Tenggara menjadi simbol penting dalam jaringan perdagangan regional yang dimana menghubungkan beberapa titik-titik seperti Makassar. Dan dimana ketergantungan ekonomi kolonial, hal ini menyebabkan pengusaha lokal itu bergantung pada hasil penjualan budak. Struktur kelas ekonomi yang terbentuk adanya arus perdagangan yang menciptakan pola konsumsi dan distribusi tersendiri. Oleh sebab itu, pajak dan upeti yang berbasis budak, adanya sebuah perburuan budak yang dijadikan cara membayar pajak ataupun kewajiban kepada kolonial. Hal ini menyebabkan penguatan posisi penguasa lokal yang dimana budak memperluas kekuasaan dan pengaruh ekonomi pemerintahan bangsa. Untuk yang saya terakhir, untuk kesimpulannya, perdagangan budak di Nusa Tenggara terhubung dengan ekonomi global dan pusat-pusat kolonial
dan pusat-pusat kolonial seperti Makassar, Bali, dan Batavia. Budak dari Sumba, Flores, Timor, dan Bima diangkut oleh pedagang Belanda dan Portugis ke daerah-daerah koloni untuk dijadikan beberapa tenaga kerja, baik di perkebunan, pelabuhan, rumah tangga, hingga militer. Perbudakan dipakai untuk membayar pajak atau peti oleh kekuasaan kolonial kepada pemerintah kolonial seperti yang terjadi di Kesultanan Bima. Oleh sebab itu adanya sebuah ketimpangan sosial dan sistem hierarkis yang semakin mempertajam memperkuat dominasi kelompok bangsawan atas masyarakat bawah. Perbudakan memperkuat aliansi politik antara penguasa lokal dan kolonial dalam rangka pemerintahan tidak langsung. Oleh sebab itu, meskipun Belanda melarang perdagangan budak sejak 1814, adanya sebuah traktat Inggris-Belanda dan 1896 larangan resmi, namun praktek tetap berlangsung karena hal ini saling menguntungkan baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Anton selaku moderator. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Andika, sangat menarik mengenai perbudakan atau inlander ya. Mungkin orang-orang Belanda menyebutnya dengan jongos. Oke, selanjutnya untuk Dr. Umi Fajriah, apakah bisa disambungkan untuk koneksinya? Apa sudah mulai membaik? Sudah Sampun. mulai membaik, Oke, Pak Anton. monggo, Iya. segera Oke. dimulai. Oke, lanjut. Iya, sebelumnya saya minta maaf dulu karena jaringan internet saya yang kurang bagus dan ini saya sudah pindah tempat 2 kali. Dan untuk selanjutnya saya lanjutkan dari eh, mohon share PPT-nya, Pak. Ya, untuk Bu Selvi bisa di-share PPT-nya? Di Atau saya yang share Bu Selvi. saya juga Saya ada ikut. apa, Bu? Oh, iya. Monggo. Terserah Bu Selvi atau Dr. Ubi, silakan, monggo. Atau saya ada. Ya, monggo Dr. Umi. Nah, Oke, sudah terlihat Bu, jelas. Oke. Jelas. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk yang terputus tadi bahwa perbudakan di Maluku ya seperti kata Mas Andika bahwa perbudakan itu menjadi suatu yang lazim pada saat itu. Dan perbudakan di Maluku saya akan membahas dari 3 wilayah yaitu Ternate, Tidore dan juga Banda. Nah, di perbudakan Ternate karena di Ternate itu tidak ada perkebunan besar yang mempekerjakan menggunakan pekerja dari luar ataupun menggunakan budak, maka perbudakan di Maluku atau di Ternate itu dilakukan oleh para raja atau oleh Sultan Ternate dan budak itu dihasilkan dari upeti. Jadi Ternate itu membawai berbagai dari Ternate, kemudian Maluku Tengah sampai Banda, kemudian sebagian di Sulawesi dan inilah upeti-upeti dari bawahan ini yang distorkan kepada Sultan Ternate. Kemudian ada juga bahwa budak itu diambil dari tangkapan perang. Seperti Mas Andika tadi katakan bahwa di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara itu seringkali terdapat perang antar suku. Nah, dari perang antar suku inilah mereka juga mendapatkan budak. Kemudian ada juga budak yang dari Papua. Di Tidore itu ada sebuah kampung yang sampai saat ini masih terdapat banyak orang-orang Papua dan inilah keturunan dari para pekerja yang dijadikan budak oleh Sultan Tidore. Nah, di Ternate kita tahu bahwa Ternate ini menjadi pusat perdagangan rempah dan disinilah Ternate menjadi dua, ada segregasi bahwa kota Ternate itu ada
dua wilayah. Satu wilayah yang dikuasai oleh Sultan Ternate, yang kedua adalah wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Nah, di sini orang-orang Belanda juga banyak menggunakan budak. Untuk budak yang digunakan oleh orang-orang Ternate itu mereka mendatangkannya dari Jawa, kemudian ada orang tangkapan atau membeli budak di pasar budak, terutama dari Batavia dan kemudian Makassar. Nah, untuk Sumba ataupun Nusa Tenggara, budak kebanyakan dikirim ke daerah Banda. Nah, perbudakan di Tidore kadang di Seram, di Seram itu merupakan wilayah kekuasaan Sultan Tidore, sehingga di Seram itu para bapak raja, mereka menyebutnya sebagai bapak raja, dan bapak raja ini adalah para tetua adat atau kepala suku atau syah bandar yang atau juga mereka menyebutnya sebagai orang kaya. Nah, itu mereka lah yang orang-orang inilah yang kemudian mempekerjakan para budak. Mereka mendapatkan budak dari hasil perang antar suku maupun dari upeti-upeti yang ada di daerah pedalaman, terutama yang distor oleh, kalau di Halmahera ataupun di Maluku itu ada penyebutan orang Alefuru. Nah, inilah yang kemudian juga banyak dijadikan sebagai budak oleh para raja atau orang-orang kaya tersebut. Nah, para raja kecil atau ya bisa dikatakan sebagai vasal ya, dan itu mereka memberikan upeti kepada Kesultanan Tidore. Selain budak, mereka juga ada kain, ada senjata, kemudian ada lilin, ada hasil bumi, hasil dari kekayaan alam mereka yang kemudian dijadikan upeti untuk kesultanan. Nah, kemudian bahwa para raja atau kesultanan baik Ternate atau Tidore itu juga mendapatkan budak itu juga dari orang-orang Papua yang saya sebutkan tadi, Papua dari hasil perampasan oleh bajak laut. Nah, kemudian ya upeti ini merupakan wajib ya, setoran wajib oleh orang-orang Papua yang distorkan kepada Kesultanan Tidore. Bahwa Kesultanan Tidore itu juga membawai wilayah sampai di Papua. Dan mereka inilah yang kemudian sampai sekarang masih memiliki hubungan erat antara Kesultanan Ternate dengan orang-orang yang ada di Papua atau orang Papua. Nah, saya katakan tadi bahwa pertikaian sering dipelihara oleh orang-orang yang berpengaruh, termasuk juga para raja pesisir atau orang-orang kaya, atau disebut dengan juga bapak raja. Dan di sini saya mengatakan sebagai raja. Raja itu bukan sebagai orang yang dalam arti raja seperti misalkan Raja Majapahit, Raja Mataram, Raja Tidore, ataupun Raja Ternate. Bukan seperti itu. Raja di sini saya sebutkan tadi sebagai ketua adat ataupun orang kaya tadi, ataupun kepala suku yang disebut penyebutan sehari-hari, mereka menyebutnya sebagai Bapak Raja. Dan raja-raja inilah yang mempunyai kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Kemudian bahwa mereka memelihara perang atau pertikaian itu untuk mencegah agar hasil bumi tidak dijual ke tempat lain, ke suku-suku pegunungan, dan mereka juga sangat menjadi komoditas yang mahal
Mohon maaf dokter, tidak terdengar suaranya. Dokter Umi Bajria, tidak terdengar, macet suaranya. Bu Selvi juga tidak terdengar. Iya, Pak. Iya, macet ya. Oke. Kayaknya terlempar lagi. Iya, Pak Ode. Sudah 2 kali padahal itu. Oke. Indonesia Timur itu begitu. Indonesia Timur. Harus ditunggu atau mau dilanjut dengan sesi pertanyaan? Silakan. Tergantung Oh iya. moderator, monggo. Iya. Iya, Pak Ode. Oh, itu sudah masuk Mbak Umi sudah. Bu Umi sudah. Bu Umi, sudah bisa dilanjutkan? Tentang perbudakan yang ada di Banda. Nah, pada perbudakan di Banda itu juga terjadi. Halo, apakah bisa suara saya didengar? Alhamdulillah bisa, Dokter Umi. Sudah bisa lanjut, monggo. Oh iya. Oke. Iya. Maaf ini tadi keluar lagi. Perbudakan di Banda sebenarnya sama seperti Ternate dan Tidore, bahwa orang-orang kaya juga sebelum kedatangan VOC mereka juga sudah melakukan praktek perbudakan, dan perbudakan itu digunakan oleh orang-orang kaya dan dijadikan sebagai tenaga kerja untuk di perkebunan maupun pelayanan pada rumah tangga. Nah, setelah kedatangan VOC, nah perbudakan di Banda yang dilakukan oleh VOC itu dimulai eh, pada tahun 1621, di mana ada genosida, yaitu penyerangan ke pulau-pulau. Ulang lagi kayaknya. Sudah ketiga kalinya, Pak Odi. Keempat. Keempat. Oke. Ya, monggo Bu Umi lanjut. Untuk perbudakan di Banda, saya lanjutkan bahwa peristiwa itu dimulai pada tahun 1600-an, di mana pada saat itu terjadi genosida di Banda, yaitu orang-orang Belanda itu melakukan penyerangan ke pulau-pulau, yaitu ke Pulau Nera, Lontor, Run, kemudian eh, pulau di Pulau Pisang. Nah, kemudian mereka juga melakukan pembunuhan dan pengiriman penduduk Banda yang mereka tangkap itu juga ke Batavia. Nah, ketika mereka sudah menguasai seluruh kepulauan Banda, mereka juga mengosongkan pulau-pulau itu sehingga tanah-tanahnya itu kemudian dibagi-bagikan kepada para mantan tentara VOC, kemudian juga di Belanda sendiri kemudian diadakan pengumuman bagi siapa saja yang bersedia untuk menjadi perkenir atau pekebun di Banda, akan dibagikan tanah, yang tanah itu harus ditanami dengan pala. Nah, penduduk Banda yang lepas dari kekerasan atau dari penangkapan ataupun dari pembunuhan, mereka melarikan diri ke Seram, kemudian ke pulau-pulau yang di sekitarnya. Dan disitulah kemudian mereka juga
menetap di Kepulauan K yang pada saat ini penduduk asli mereka berada di disebut dengan Kampung Banda Eli dan Banda Elat. Ini ini adalah Pulau Banda di mana ketika terjadi penyerangan itu, tanah-tanah yang ada di Kepulauan Banda ini kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang Belanda dan disinilah untuk pertama kalinya dibangun perkebunan pala yang disebut dengan Perken. Nah, ini lebih jelasnya, ini adalah pulau eh, yang terbanyak adalah di Pulau Banda Besar. Ini ada 26, pada saat itu lebih dari 30 wilayah, 30 perkebunan yang didirikan di situ. Pada awalnya bahwa perkebunan-perkebunan itu berjumlah 83, kemudian pada 1800-an kemudian hanya menjadi 34 karena ada yang bangkrut, kemudian ada yang merger, kemudian ada yang dijual. Nah, disinilah bahwa perkebunan pala atau yang disebut dengan Perken itu menerapkan sistem Perken Steel dan perkebunan inilah yang kemudian menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian bahwa para pekebun ini karena pada awalnya mereka tidak punya modal dan mereka juga tidak mempunyai eh, keuangan masih masih minim sehingga VOC memberikan bantuan berupa peralatan, kemudian bahan pangan, kemudian juga para perkenir dan juga para budak itu dijamin kesehatannya atau jaminan kesehatan, kemudian ada bantuan keuangan dan juga di Dr. Umi, macet lagi. Bu Selvi juga tidak terdengar ya, macet ya? Ya, Pak. Atau mungkin share-nya dari saya saja biar tidak terganggu Ibu. Iya, Itu udah iya, Dr. Umi gitu ya. Share-nya dari Bu Selvi untuk PPT-nya biar tidak terganggu koneksinya, biar lanjut untuk melanjutkan materinya. masih mute Bu nih. Bu Umi, iya, Dr. Umi, terdengar suara saya? Oh ya, unmute. Enggak, unmute. Monggo Bu Selvi, Ya, Bu Selvi di-share saja PPT-nya, bisa dilanjutkan. Oke. share saja. Biar Dr. Umi bisa menjelaskan Ini saja kami, gitu. Next slide, next slide. iya, ini kami kalau kalau Indonesia Timur itu memang seperti ini hal yang biasa ketika eh, mendung dan dari tadi sore itu hujan sehingga jaringan internetnya juga kurang bagus. Di Jawa Timur masih panas, Dokter. Di sini sekarang sudah jam 10, 10. 10 malam. Ya, Di sini masih 20 lebih 2 menit, Dokter eh, Umi. di sini sudah jam 10, Pak. Oke, oke. Di peta tadinya, di peta tadi. Nah, Oke. Nah, ini saya lanjutkan, Jeh, bahwa tanah-tanah yang ada di Pulau Banda, di Kepulauan Banda itu kemudian dibagi-bagi dan dirikan sebuah perkebunan. Nah, perkebunan itulah yang kemudian oleh VOC untuk awalnya VOC juga memberikan bantuan berupa tenaga kerja yang berupa budak, kemudian alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian, kemudian
bahan pangan, pakaian, dan juga keuangan. Next. Lanjut. Di bawahnya lagi, lanjut. Nah, sebagai ganti dari bantuan itu, ketika masa panen, nanti hasil panen itu akan diserahkan kepada VOC. Nah, pengiriman budak dari Batavia ke Banda. Jadi VOC saya katakan tadi bahwa VOC mengirim budak ke Banda, kemudian ada juga pelelangan budak di Batavia yang kemudian dikirim ke Banda. Kemudian bahwa budak-budak itu juga berasal dari Jawa, kemudian pulau-pulau di sekitarnya, termasuk dari Sulawesi. Nah, selain budak, mereka di kepulauan di Perken di Banda itu juga mulai setelah 1700-an mereka sudah mulai mengirim orang buangan atau disebut dengan bahasa Belandanya adalah bandelingen, yaitu sebagai tenaga kerja paksa atau tenaga kerja yang mereka hukumannya diganti dengan kerja paksa di perkebunan. Nah, orang-orang buangan ini juga statusnya hampir sama dengan budak. Mereka diperbudak dan bahkan akan lebih baik nasibnya nasib budak daripada orang buangan karena orang budak ini upahnya sangat-sangat sedikit sementara orang buangan bahkan tidak menerima upah sekalipun. Nah, tetapi upah yang diterima oleh budak itu juga tidak seperti upah secara bulanan begitu. Jadi ya para pekerja itu memberikan upah kepada budak itu ya semaunya mereka. Dan budak ini karena status sosialnya yang rendah sehingga mereka juga walaupun di dalam aturannya itu ada jaminan kesehatan, jaminan pangan, kemudian pakaian, mereka juga tidak secara rutin ataupun mereka mendapat tunjangan itu dan tunjangan-tunjangan itu pun ya diterima dengan sangat buruk. Next, Mbak. Lanjut. Slide berikutnya, Mbak. Next, Bu Selvi. Mbak Selvi. Next. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah jumlah budak dan orang buangan di Perken Banda. Ini masing-masing. Ini pada awal pada masa VOC. Jadi ini masih tidak terlalu banyak, artinya masih di bawah 100. Tapi setelah 1800-an itu setiap karena hanya ada 34 perken atau perkebunan pala, mereka juga mendapatkan setiap perken itu ada ratusan budak yang dipekerjakan. Next. Nah, ini juga masih jumlah budak yang ada di Pulau Ai dan Pulau Ai ini adalah pulau yang juga menghasilkan pohon pala, menghasilkan pala. Next. Nah, selain dari pasokan dari VOC, budak juga didapat dari pasar budak yang tersebar di Batavia, Makassar, dan Maluku. Tetapi budak juga didapatkan dari Nusa Tenggara yang seperti Mas Andika sebutkan tadi bahwa di ND juga menjadi pusat perdagangan budak dan Banda juga mendapat pasokan dari Nusa Tenggara ataupun dari Pulau Timur. Harga budak itu bervariasi. Nah, budak wanita di Bali itu mempunyai harga yang sangat tinggi.
karena kita tahu etos kerja perempuan Bali itu luar biasa, dan kemudian budak Sulawesi yang mempunyai skill dalam navigasi, navigator untuk eh, kapal itu juga mempunyai harga yang sangat tinggi. Kemudian budak Jawa yang mempunyai mempunyai apa keterampilan pertukangan juga mempunyai harga yang sangat tinggi. Nah, budak-budak yang rendah itu, yang paling rendah adalah budak yang dari Papua, kemudian pulau-pulau Maluku di sekitar Banda. Nah, dalam perdagangan budak itu ada bajak laut yang menjadi penentu adanya pasukan budak ke Perken di Banda, dan juga bajak laut ini juga menyetor budak ke berbagai wilayah. Nah, lanjut, lanjut Mbak Selvi. Next. Nah, ini ada saya perbudak. Nah, budak-budak perdagangan budak yang di Makassar, kemudian termasuk di Nusa Tenggara Barat tadi, kemudian di Batavia, kemudian disetorkan ke Banda, dan penyetoran ini dilakukan oleh para pedagang Arab. Jadi para pedagang Arab ini menjadi perantara di dalam mendapatkan budak, baik itu budak yang dilelang di Batavia maupun di Makassar atau di tempat-tempat lain. Next. Nah, para budak yang ada di Perken ini mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Misalkan budak laki-laki, mereka menanam eh, pohon pala, kemudian memanen, mengolah hasil panen, yaitu mengupas, mengeringkan, atau pengasapan. Nah, untuk pengasapan ini mereka juga menggunakan dua cara, yaitu satu dengan dijemur di bawah sinar matahari, eh, dipanas-panas begitu, ataupun mereka membuat semacam loteng yang di bawahnya itu kemudian disulut api, ada bara di bawahnya, kemudian di atasnya itu dibuat para-para, atau para-para itu dalam bahasa Jawanya apa ya? Hmm, Rumi, seperti apa itu? para-para itu kayak misalkan besi itu yang kayak para-para itu eh, untuk tempat pala, tetapi ada lubang-lubang sedikit, ada lubang-lubang kecil yang dimana itu bisa menembus asap dari bara yang ada di bawahnya itu, Seperti sehingga pala itu mengalami apa itu, airnya menjadi berkurang gitu. Para para apa seperti ya, para tungku itu, para Dr. Rumi, seperti tungku. Eh, tapi bukan seperti tungku, Pak. Tapi itu seperti kayak loteng. Jadi Loteng. rumah, kamar yang di atasnya ada lantai dua, dan di situ ada para-para itu, ataupun tempat untuk mengeringkan, pala itu. Jadi ada lantai dua gitu. Kemudian bahwa budak laki-laki juga menyortir, kemudian packing, kemudian ada bongkar muat. Karena apa? Karena pala yang ada di Banda ini memang eh, kita tahu bahwa VOC melakukan monopoli perdagangan, bahkan monopoli itu bukan hanya perdagangan rempah, tapi perdagangan lain, termasuk kain, kemudian opium, kemudian beras, dan lain-lain. Nah, kemudian budak perempuan adalah membantu pekerjaan laki-laki. Jadi, pala yang jatuh ataupun pala yang bisa diraih dengan apa, dengan bahasa Jawanya itu genter gitu loh. Apa itu?
Genter. dengan bambu itu. Nah, itu mereka juga yang melakukan itu. Jadi budak perempuan karena laki-laki itu yang memanjat kalau pala itu berada di ketinggian, kemudian budak anak-anak yang memungut pala yang jatuh. Tetapi budak perempuan ini juga ketika malam ataupun sore ataupun ketika panen usai mereka juga melakukan pengupasan. Nah, status budak anak-anak mengikuti status ibunya. Seandainya, bukan seandainya, bahwa ketika ibunya berstatus sebagai budak, maka anak-anak itu otomatis mengikuti status ibunya. Karena eh, ibunya itu budak dan mereka itu tidak kawin dengan orang luar dari sekitar Perken. Jadi budak itu betul-betul hidup hanya di lingkungan kebun, kemudian kompleks eh, pemukiman itu mereka hidup barak-barak ataupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar pemiliknya atau majikannya atau perkenir. Nah, mereka inilah yang kemudian membentuk masyarakat perkebunan karena budak ini juga saya katakan tadi budak juga berasal dari Timor, Buton, Makassar, Manado, Seram, Ambon, Bali, Lombok, Tidore, kemudian Jawa. Nah, mereka ini kemudian bisa dikatakan pada akhirnya keturunan sekarang ini menjadi ya diaspora, artinya mereka menjadi banda. Dan setelah budak itu dibebaskan, dan ironisnya bahwa ketika budak dibebaskan pada tahun 1860, dari sekian ribu budak, itu hanya 73 yang bersedia bekerja di perkebunan pala. Dan dari situlah perkebunan pala kemudian karena budak sudah tidak bersedia menjadi pekerja, maka kemudian diganti dengan tenaga kontrak yang didatangkan dari Jawa. Next, Mbak Selvi, lanjut Mbak. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa bajak laut dan trading. Perdagangan budak sangat erat kaitannya dengan perompakan laut karena para perompak mencari keuntungan dengan menjual manusia. Bahwa budak itu saya katakan tadi adalah pemasok budak di Perken dan juga pemasok budak di pasaran budak baik itu di Makassar, di Maluku maupun di Indonesia Timur lainnya. Nah, bajak laut yang terkenal adalah balangingi, yaitu dari Mindanao, kemudian Tobelo, bajak laut dari Mindanao, Tobelo, Galela, Maba, Patani, dan Papua. Ini Tobelo, Galela, Maba, Patani ini adalah wilayah yang sekarang ini masuk di Kepulauan Halmahera. Kita tahu bahwa bajak laut dari Mindanao atau Balangingi, yaitu bajak laut yang berasal dari Filipina itu juga menjadi operasionalnya juga sampai di wilayah Kalimantan, kemudian di wilayah Maluku. Nah, cara operasionalnya mereka menyerang kampung-kampung pesisir yang ada di di Halmahera, di sekitar Sulawesi, kemudian Filipina sendiri dan perkampungan-perkampungan pesisir yang ada di Maluku. Kemudian mereka juga menangkap penduduk dan menjual ke pasar budak. Nah, para bajak laut ini ketika melakukan penyerangan itu atau raiding itu, mereka juga tidak asal menangkap, tetapi mereka memilih para lelaki ataupun perempuan yang memang betul-betul kuat dan sehat, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan budak itu. Lanjut.
Oke, berarti selesai dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita eh, akan kita bahas lagi ketika nanti pada diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Umi Bajriah. Untuk hari ini memasuki sesi pertanyaan. Mungkin sesi pertanyaan pertama ada 3 pertanyaan. Monggo bisa dimulai dari siapa? Silakan. Dari Dr. Umi Bajriah dulu boleh. Monggo Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Ada 3 pertanyaan di sesi yang pertama untuk Dr. Umi Bajriah. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Yang ingin bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Farid silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Farid. Ya, terima kasih. Saya senang sekali ada diskusi ini. Tapi saya mohon maaf tidak menampilkan ini karena posisi lagi di luar juga. Tapi Oke, Pak karena Farid. diskusinya menarik, saya pengen ikut nih. Oke, monggo. Yang pertama mungkin nanti mungkin saya akan ke Ibu Dr. Umi. Tapi yang pertama tadi dari Mas siapa sebelumnya? Pak Andika. Pak Andika ya, Pak Andika menarik juga itu kaitannya dengan budak di NTT. Yang jadi concern saya, apakah di NTT juga terdapat semacam tipologi yang terjadi di Banda tadi dijelaskan Ibu Umi, bahwa ada budak, lalu kemudian ada kategori orang buangan dan kuli kontrak. Apakah itu tidak terjadi di NTT? Karena di Banda jelas itu ada. Jadi ada tipologi budak, orang buangan dan kuli kontrak. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Andika tadi ya. Yang kedua kaitannya dengan yang Ibu Umi. Sebenarnya yang saya juga coba telaah itu budak, kategori budak di Banda itu betul memang diupah, tapi dia punya latar belakang historis yang agak berbeda dengan antara budak di masa pra-kolonial dengan budak di masa kolonial. Yang sempat saya coba telusuri, di masa kolonial itu orientasinya jauh lebih kepada kepentingan eksploitatif untuk murni ekonomi. Tapi kalau untuk yang terjadi di Banda di masa prakolonial, khususnya di masa-masa sultan, termasuk juga Okai, orang kaya, itu sifatnya itu lebih kepada semacam bukan pembantu ya, tapi ya membantu kepengurusan raja, sultan dan orang-orang kaya, ya, kepengurusan sehari-hari lah, kebutuhan sehari-hari. Tapi mungkin nanti coba di koreksi jika saya keliru. Yang ketiga kaitannya dengan Ibu Umi juga. Ini di Banda itu tadi tipologi juga kaitannya dengan raja, adat, imam, oka. Saya rasa mungkin ini mungkin ya dalam menurut pendapat saya agak kurang tepat kalau raja, adat dan oka itu disamakan, karena dalam telaah saya itu beda. Jadi raja itu otoritas wilayah, adat itu pemilik otoritas tradisi. Sementara di Banda sendiri, konteks Banda itu imam itu atau orang kaya itu pemilik otoritas bandar di pelabuhan. Nah, yang punya keunikan paling yang kuat itu ada di Banda, karena di tempat lain tidak ada istilah oka. Oka itu murni dari Banda Neira. Tapi silakan ini kita bisa berdiskusi karena penelusuran bisa berbeda ya, perspektif orang dan sumbernya juga pasti berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Farid. Mungkin ada yang lainnya? Silakan.
Saya Mas Anton, Pak, nggih, Mulyadi Mas Pak Anton. Mulyadi. Monggo silakan Pak Mulyadi. Nggih, Terima kasih. Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Bu Umi maupun Mas Andika. Jadi sejauh yang Mas Andika dan Bu Umi melakukan penelitian ini, mungkin apakah ada misalkan kasus-kasus reaksi atau perlawanan-perlawanan dari budak ini terhadap perlakuan-perlakuan yang mungkin dirasa memberatkan dari majikan itu. Apakah ada misalkan kasus-kasus tertentu, mungkin perlawanan-perlawanan itu, atau mungkin juga mungkin atau tunduk-tunduk saja, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya tujukan pada Bu Umi. Saya memang apa ya istilahnya itu bagaimana gambaran atau seperti apa gambaran pasaran budak itu Bu. Jadi tadi kan ada budak yang dari Bali yang perempuan ya harganya lebih mahal karena ini. Kemudian dari Jawa lebih mahal karena ini macam-macam seperti itu. Nah, bayangan saya seperti apa pasaran budak itu apakah memang budak itu betul-betul seperti di pasar dijual seperti itu atau memang melalui jaringan-jaringan tertentu gitu Bu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Mulyadi. Yang lain mungkin ada yang ketiga, Bapak Ibu, silakan. Tadi memang pertanyaannya untuk Dr. Umi dan juga Pak Andika dua-dua ya. Kurang satu lagi mungkin, silakan Pak Ode mungkin. Ya, makasih Pak Moderator, Mas Anton. Oke, Pak Ode, silakan Pak Ode. Monggo. Saya mau mengkonfirmasi kedua pembicara ya. Budak yang mahal ada enggak sih di dalam sejarah perbudakan? Ya, siapa tahu ada budak yang dokter atau budak yang sangat sehat gitu loh. Ya. Mungkin ya ada di catatan temuan sumber-sumber yang sudah dibaca oleh kedua pembicara. Itu Pak Anton, terima kasih. Jadi yang jawab saya dulu atau Mas Andika dulu, Pak Anton? Pak Anton? Belum. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf, pertanyaan pertama tadi dari Pak Farid ya, mengenai adanya sebuah eksploitasi ekonomi, terutama perbudakan, terutama di daerah Banda. Itu kira-kira seperti apa? Karena pun juga di sini tadi ada namanya, ada raja dan juga bapak raja. Ini yang mungkin ditanyakan seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu, Bumi. Oh ya, terima kasih untuk Pak Farid ya. Pak Farid, Seperti Pak Farid ya, Pak Farid. Perbudakan pada masa prakolonial itu yang saya tadi sebutkan bahwa di Maluku itu dilakukan oleh kalau di Ternate dan Tidore itu memang oleh para raja atau sultan, tetapi kalau di Banda itu oleh orang kaya atau Pak Farid tadi katakan sebagai ya, Mungkin Pak Farid dari Maluku atau dari mana Pak Farid? Kok pakai tahu istilah Nah, Iya. memang pada Banda Neira, masa di Banda Neira. Para orang kaya itu juga tadi saya juga menyebutkan bahwa mereka itu adalah syah bandar atau penguasa, baik itu penguasa secara teritorial atau kampung di situ atau desa ya, wilayah adat. Kemudian juga mereka orang kaya ini juga
sebagai sah bandar juga mempunyai kekuasaan terhadap perdagangan ataupun ekonomi. Jadi para budak yang digunakan oleh orang kaya ini sifatnya bukan ketika dengan seperti di Perken, tetapi mereka lebih kepada patron klien. Jadi para budak yang dilakukan pada masa prakolonial ataupun kolonial, dan itu biasanya berada dilakukan oleh orang-orang pribumi. Maaf, saya menggunakan istilah pribumi, termasuk juga di Sulawesi. Itu sifatnya adalah patron klien, karena ada juga misalkan mereka mempunyai hutang dan tidak bisa melunasi, maka mereka menawarkan dirinya atau tenaganya sebagai pengganti uang yang harus dibayarkan. Dan itu para budak ini juga ketika mereka sudah mempunyai uang ataupun kekayaan, mereka bisa menebus dirinya. Nah, itu yang dilakukan oleh perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Kemudian bahwa ketika masa kolonial, ya itu lebih dieksploitasi sebagai tenaga kerja yang keuntungannya bukan untuk budak, tetapi untuk para perkenir. Karena mereka memang budak ini sebagai orang yang kastanya rendah, mereka bisa diperjualbelikan, mereka bisa dijadikan sebagai hadiah, mereka juga bisa dihibahkan kepada orang lain atau juga diperjualbelikan tadi. Sehingga budak di sini ya sifatnya mereka memang betul-betul budak. Watson mengatakan sebagai yang juga dikutip oleh Anthony Reid dalam open slavery ataupun closed slavery. Nah, Anthony Reid juga mengatakan, saya meminjam dari istilah Anthony Reid, bahwa budak di Banda itu bisa disebut sebagai true slavery ataupun perbudakan sejati. Nah, ini karena apa? Karena berorientasi pada ekonomi dan mereka berada pada kasta terendah. Sementara oleh orang kaya mereka juga masih bisa untuk menebus dirinya. Kemudian mereka juga menjadi budak karena penghambaan atau pengabdian, bukan sebagai orang yang betul-betul menjadi statusnya tidak merdeka. Nah, untuk di Banda Neira, raja atau tadi saya katakan Bapak Raja itu memang juga biasanya mereka adalah orang kaya, Pak Farid. Jadi mereka juga saya katakan tadi sebagai Syah Bandar yang mempunyai kekuasaan, baik itu kekuasaan teritorial maupun ekonomi. Karena pada masa perbudakan yang dilakukan oleh orang kaya ini, mereka juga para budak ini lebih bebas daripada budak yang ada di Perken. Budak yang dilakukan oleh orang kaya ini, itu juga mereka membantu dalam perdagangan. Mereka juga selain memetik pala yang ada di kebun, mereka juga membantu melakukan perdagangan ataupun bisa juga mereka yang sebagai menunggu, karena pada masa sebelum prakolonial perdagangan pala itu dilakukan di wilayah pesisir, maka budak ini juga menjadi penunggu dari buah pala yang ada yang dijajakan ataupun ditempatkan di pesisir ataupun di pelabuhan, ataupun kepada dalam hal ini bahwa perdagangan di Banda itu lebih dipusatkan di daerah pelabuhan. Dan mereka membawa pala itu dari kampung atau pulau-pulau, dari Pulau Ai, Pulau Pisang, kemudian Pulau Run, itu
dibawa ke pelabuhan untuk diperdagangkan di situ. Nah, untuk Pulau Run pada awalnya memang di situ ada perkebunan, tapi kemudian di Pulau Run pada tahun 1825 ada perjanjian antara Kesultanan Ternate dengan pihak VOC bahwa Pulau Run pohon-pohon pala itu harus ditebang dan Pulau Run tidak ditanami pala. Nah, sebelum itu bahwa kita tahu bahwa pernah mungkin mendengar bahwa Pulau Run itu bahkan mau ditukar dengan Pulau Manhattan di Amerika. Nah, itu betapa bahwa pala yang ada di Pulau Run itu juga menjadi sumber keuntungan bagi banyak pihak. Nah, untuk selanjutnya Pak Muryadi, nggih, kasus reaksi di budak, atau adakah kasus ataupun reaksi-reaksi budak, nggih, gitu nggih Pak Muryadi, nggih. Nggih, leres Ibu. Bahwa reaksi itu kalau di perken atau di perkebunan pala itu, reaksi-reaksi itu mudah diredam. Dan terutama adalah budak yang berasal dari Buton itu yang banyak melakukan reaksi-reaksi ataupun perlawanan-perlawanan terhadap majikan ataupun mereka juga sering melakukan perkelahian. Tetapi di Banda ini ada pengawasan yang ketat bahwa budak juga dilakukan jam malam. Jadi pagi jam 6 ada jam pagi buta, begitu ada lonceng bahwa lonceng itu menandakan budak harus bangun. Kemudian jam 6 ada lonceng lagi yang dibunyikan bahwa budak harus mulai menuju ke kebun. Kemudian tengah hari ada lonceng lagi, mereka beristirahat. Setelah istirahat ada lonceng lagi untuk mereka mulai bekerja. Dan ketika mereka ada jam pulang, lonceng itu juga dibunyikan. Dan untuk waktu tidur, mereka juga ada lonceng yang dibunyikan untuk mengatur jam-jam para budak itu. Nah, budak yang melakukan perlawanan ataupun perkelahian ataupun pencurian ataupun pelanggaran lain, mereka akan diatasi oleh yang disebut dengan hurlingen ataupun tentara bayaran, yang tentara bayaran itu ditempatkan di perken untuk menjaga budak dan khususnya untuk menjaga orang buangan, karena orang buangan ini ada berbagai macam klasifikasi orang buangan yang memang betul-betul dianggap berbahaya. Mereka kakinya itu dirantai atau juga disebut dengan ketingan atau orang-orang rantai, dan inilah yang dianggap sangat berbahaya, dan ini pula oleh tentara bayaran ini yang dijaga ketat. Jadi perlawanan-perlawanan itu mudah diredam karena adanya tentara bayaran yang ditempatkan pada setiap perken. Begitu. Kemudian bahwa pasaran budak itu, jadi memang ada pasaran budak yang biasanya dilakukan di pelabuhan, Pak Muryadi. Jadi mereka budak ini ada budak itu dirantai, biasanya dirantai, dijejer-jejer, atau mereka juga saya mendapatkan sumber mereka itu juga ada juga yang membuat semacam kayak panggung, dan setiap budak dijejer-jejerkan berdiri di panggung itu, ataupun kalau toh tidak menggunakan panggung, budak itu akan ditampilkan di jejer-jejer itu. Nah, para pedagang budak, para pembeli itu bisa memilih budak, apakah budak itu dengan kategori-kategori budak yang sehat,
itu akan mempunyai harga yang lebih tinggi. Nah, para perken itu selalu memilih budak yang kuat dan kemudian juga sehat. Nah, itu yang dilakukan di pasar budak. Jadi mereka itu ya dijejer-jejerkan seperti ketika orang di pasar hewan yang sapinya dijejer-jejer itu kemudian para pedagang itu memilih. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, untuk apakah mereka juga punya agen? Punya. Saya katakan tadi bahwa pelelangan, agen-agen itulah yang menjadi perantara antara perkenir dengan pelelangan itu. Karena para perkenir biasanya mereka tidak mempunyai karena harus dengan biaya yang tinggi untuk menuju ke Makassar ataupun menuju ke Batavia, sehingga mereka melalui perantara dan perantara ini adalah agen-agen atau jaringan-jaringan perdagangan budak yang dilakukan oleh para pedagang dari Arab. Nah, itu termasuk diantaranya pedagang-pedagang Arab ini kemudian juga nantinya akan menjadi para calo ataupun agen-agen untuk tenaga kerja. Jadi mereka pada awalnya adalah agen dari budak, kemudian selanjutnya menjadi agen untuk perekrutan tenaga kerja. Agen dari maksudnya bukan perkerutan itu ada misalkan di Batavia, kemudian agen inilah orang-orang Arab inilah yang akan menghubungi pelelangan itu untuk membeli budak dan kemudian disetorkan ke Perken. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Umi Bajriah. Untuk selanjutnya untuk Pak Andika mungkin bisa dijawab pertanyaan tadi. Ada versi dari Dr. Umi Bajriah dan juga Pak Andika. Monggo silakan Pak Andika. Halo Kak, suara saya udah diterima dengan baik. Oke, sudah terdengar. Monggo. Mungkin Oke. saya akan jawab dari Pak Farid dulu, terus ke Pak Muryadi, nggih. Oke, mungkin dari kesimpulan pertanyaan itu tentang tipologi dan kategori budak, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, bahwa telah dijelaskan tadi di Nusa Tenggara bagian barat dalam masa ini terdiri dari beberapa kerajaan ataupun kesultanan lokal seperti Kesultanan Bima, Kesultanan Sumbawa ataupun kerajaan adat seperti di Sasak ataupun adanya pengaruh Belanda ataupun VOC. Nah, perbudakan ini sudah menjadi bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan politik bahwa budak merupakan komoditas perdagangan, juga bagian dari tributi upeti, hukuman adat, utang, ataupun sebagai korban perang dan penculikan. Adapun elemen budaya ataupun adat yang menetapkan status budak ataupun kategori budak sebagai sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Di Nusa Tenggara bagian barat, khususnya ada beberapa kategori cara memperolehan ataupun status fungsi dari budak sendiri. Nah, adapun beberapa penamaan baik di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur itu memiliki beragam perbedaan. Salah satu seperti di Sumbawa itu kategori ataupun namanya itu tahu ulin. Nah, tahu ulin itu banyak budak diimpor pun dari ND. Nah, biasanya tahu ulin ini menempati status ataupun fungsi sebagai budak biasa ataupun statusnya sosialnya rendah karena mereka dianggap memiliki majikan ataupun adat. Nah, keturunannya itu tetap dianggap sebagai tahu ulin ataupun budak. Jadi mengikuti keturunannya. Adapun peran ataupun pekerjaannya seperti kerja rumah, pertanian, pekerjaan kasar ataupun pelayan. Tahu ulin adat itu sebagai subkategori budak yang masuk status karena pelanggaran adat, mereka harus membayar denda jika tidak sanggup membayar denda, tentu secara langsung menjadi budak secara adat. Selain itu juga ada pandelingan karena pandelingan ini kategori nama yang asal ataupun cara memperolehnya itu dari utang piutang. Jadi seseorang yang berutang dan tidak mampu membayar maka masuk status seperti budak.
juga bisa orang luar atau owner dan Belanda yang kemudian dibawa ke Sumbawa dan dijual sebagai budak. Nah, statusnya ataupun fungsinya pekerja sebagai budak, Pandelengan ini kewajiban pelayanan kepada orang yang diberi hutang atau pemberi hutang. Nah, status ini bisa diwariskan terutama jika tidak dibebaskan namun tergantung adat ataupun perjanjian. Nah, penggunaan istilah Pandelengan itu menunjukkan aspek hukum atau perdagangan ataupun perantara luar adat lokal. Nah, itu beberapa subkategori. Nah, ataupun adapun upeti atau budak. Nah, biasanya ini asal ataupun cara memperolehnya itu sultan ataupun raja meminta upeti yang telah tadi saya jelaskan pajak sebagai upeti budak dari daerah yang ditaklukkan ataupun di bawah kekuasaan daerah seperti Manggarai, Sumbawa sering menyetorkan upeti budak. Nah, budak upeti ini digunakan sebagai simbol kekuasaan ataupun sebagai hadiah ataupun privilege kepada penguasa termasuk pemerintah Belanda ataupun digunakan sendiri oleh penguasa lokal. Nah, seperti di Kesultanan Bima, adapun catatan-catatan seperti dalam Bo Sangajikai itu memperlihatkan jumlah besar upeti berupa budak. Nah, selain itu juga ada budak perdagangan ataupun jual beli. Nah, biasanya cara memperolehnya itu budak yang diperoleh melalui pencurian, penawanan perang, perdagangan antar pulau ataupun lewat perbejakan laut tadi. Misalnya dari Flores, Sumba, dan daerah luar lainnya yang kemudian dibawa ke Sumbawa, Bima, ataupun diekspor ke Batavia. Nah, untuk fungsinya sendiri itu dijual, diperdagangkan, digunakan sebagai tenaga kerja, pekerjaan kasar, pelayanan, majikan, bahkan sebagai komoditas ekspor internal kolonial. Nah, untuk praktek jual belinya semakin dipantau ataupun dibatasi oleh pemerintah kolonial, utamanya setelah larangan perbudakan formal diterapkan dalam SOM regulasi Belanda pada tahun 1800-an tadi, namun implementasi seringkali lemah atau diakali. Nah, selain itu juga untuk subkategori yang terakhir itu budak keturunan. Anak yang dilahirkan oleh budak umumnya tetap memiliki status budak seperti yang telah di dibicarakan oleh Dokter Umi. Keturunan menurunkan status di mana jual beli budak juga biasanya melibatkan orang luar dan budak generasi berikutnya tetap dianggap memiliki majikan atau adat. Keberlangsungan status sosial rendah, hal ini juga terbatas pada hak ataupun kebebasan. Nah, biasanya sistem pembatasan ini memperkuat stratifikasi sosial yang sangat sosial yang sangat kaku. Nah, adapun beberapa karakteristik sosial dan fungsi tadi dan dari kategori sub untuk pertanyaan dari favorit. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan Pak Muryadi ya. Tadi Pak Muryadi itu bagaimana perlawanan budak yang terjadi nggak Pak Mur? Iya, iya, iya. Betul, betul. Oke, Nah, Mandika, silakan. Untuk Oke. Muryadi. Mengenai Untuk perlawanan. di Nusa Tenggara, dari beberapa sumber ataupun catatan yang pernah saya temui itu, adakah perlawanan budak ataupun pemberontakan budak yang secara besar-besaran? Nah, saya pernah menemukan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu di adanya perlawanan ataupun pemberontakan yang terjadi di Ampena 1800 sampai 1889. Adapun yang namanya eksekusi budak pelarian. Nah, terjadinya eksekusi ini adanya 4 budak yang mati di Ampena Lombok yang mencoba melarikan diri, yang mereka ditangkap dan langsung hukum oleh sah bandar di Pelabuhan Ampena, yaitu Said Abdullah. Nah, di mana 2 laki-laki tewas ditikam di pantai, 2 perempuan dihukum dengan cara yang fisik. Nah, ini merupakan sebenarnya ini bukan pemberontakan terorganisir besar, namun ini jelas sebuah tindakan perlawanan yang dimana budak ingin berupaya kabur, namun mendapatkan respon yang sangat keras oleh kelompok bangsawan ataupun ataupun kelompok dari kekuatan kolonial juga. Selain itu juga adanya penolakan dijual dalam tanda kutip di amuk budak di Nusa Tenggara juga. Dari sumber yang saya ketahui, ada laporan bahwa di Ampena juga ada budak yang menolak dijual, lalu mengamuk dalam bentuk perlawanan yang spontan. Nah, ini mungkin kecil atau lokal, tapi menunjukkan bahwa tidak semua budak itu pasrah ataupun tindakan langsung kayak
oh ya sudah saya mau diperbudak gitu. Adapun adanya tindakan langsung yang melawan ketika hak ataupun situasi mereka tuh dipicu. Nah, untuk spesifikasinya tidak ada pemberontakan budak yang berskala luas baik di Nusa Tenggara maupun di Nusa Tenggara Timur pada abad 18 sampai 19 seperti revolusi ataupun konflik yang bersenjata dipimpin oleh budak yang secara kolektif itu belum saya temukan dalam sumber yang saya akses gitu. Namun tadi adapun ketika pemberontakan ataupun perlawanan itu pasti ada. Tidak merta merta budak itu langsung tunduk apa yang disuruh oleh majikan. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan Pak Laude tadi biar sekalian ya Pak Anton Oke, tentang monggo, silakan. adakah budak yang mahal di Nusa Oke, Tenggara? terus itu yang terakhir. Ya, seperti saya Oke, diuji oke. skripsi lagi. Oke, mungkin izin jawab G Pak Laude. Untuk saat ini saya tidak menemukan bukti kuat di sumber yang mudah diakses mengenai adakah budak yang spesifik harga budak di Nusa Tenggara baik di NTB ataupun NTT yang mahal itu. Namun ada beberapa catatan dari kemungkinan budak yang mahal menurut analisis yang ini baik dari beberapa subkategori baik dari jenis kelamin dan usia, kemampuan ataupun keterampilan khusus, asal etnis dan kondisi kesehatan dan status. Mungkin tadi nyambung dengan Dokter Umi seperti budak perempuan di Bali itu memiliki kemampuan ataupun keterampilan yang khusus sehingga budak Bali itu dihargai dengan harga yang mahal. Budak yang memiliki keahlian seperti ya tadi memasak, menjahit, dan mengurus rumah tangga itu pasti akan dihargai lebih mahal. Nah, seperti tadi untuk subkategori yang asal ataupun etnis, budak impor dari luar pulau kayak tadi di Bali itu terutama daerah yang dianggap eksotis ataupun jauh, ataupun budak yang berasal dari kerajaan yang mempunyai reputasi yang bisa dihargai lebih tinggi karena mungkin dari ongkos transportasi itu dan resikonya lebih tinggi juga. Adapun dipertimbangkan juga untuk kondisi kesehatan dan status budaknya juga. Nah, budak yang sehat, yang tidak cacat, bebas penyakit, ataupun usia produktif, itu memiliki nilai atau value yang lebih tinggi. Yang dimana budak keturunan dari budak yang telah terintegrasi ataupun dalam rumah bangsawan biasanya punya status yang memberikan nilai tambah juga. Jadi tidak ada angka pasti dari sumber terbuka yang menunjukkan harga budak mahal seperti apa di Nusa Tenggara ataupun di Nusa Tenggara Barat baik timur pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa budak mahal mereka yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah tadi saya jelaskan baik dari usia, kesehatan maupun keterampilan ataupun asal luar etnis dan mungkin juga pernah berada di lingkungan bangsawan. Itu mungkin jawaban dari ketiga penanya kepada saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Anton. Terima kasih banyak untuk Pak Andika, luar biasa jawabannya. Mungkin ditambahkan sedikit untuk Bumi mengenai budak yang mahal itu seperti apa, Bumi? Iya, sebenarnya saya ada catatan, hanya saja saya lupa angkanya bahwa ada beberapa catatan saya yang saya ambil dari Colonial First Luck dan juga catatan yang dari buku-buku lawas itu memang ada harga budak yang saya katakan tadi memang dan Mas Andika katakan juga bahwa budak dari Bali, perempuan Bali itu menjadi peringkat paling tinggi. Kemudian saya katakan tadi dari Jawa, kemudian dari Sulawesi. Sulawesi itu keterampilannya sebagai navigator tadi mempunyai harga yang paling tinggi dan saya itu sebenarnya mempunyai catatan untuk harga-harga itu. Tapi ini saya kayaknya lupa dengan angka-angka itu berapa dan ini tadi saya sempat nyari itu bukan di situ. Ternyata kalau memang Bang Ode membutuhkan nanti akan saya kirim harga-harga itu, Bang. Iya, Dr. Romi. Itu. Ya, Ya, terima kasih banyak, nanti bisa dikirim. ada harganya dan saya mempunyai catatannya itu. Ya, nanti dikirim di MSI Jatim, Dr. Romi. Oke. Untuk hari ini kelihatannya sudah mau mendekati 20 lebih 52 menit,
Dr. Umi dan juga Pak Andika. Mungkin saya dikasih saja closing statement seperti apa untuk Dr. Umi. Silakan penutupan yang terakhir, nanti untuk lanjut lagi ke Pak Andika. Masih bisa menanggapi sedikit, Pak Anton? Pak Faris, boleh. Silakan. Saya cuma melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Umi. Perkenalkan, nama saya Faris Fadli Santuan. Saya dosen sejarah di Universitas Banda Neira. Tapi saya mantap. Background saya ini profesi saya antropolog, bukan sejarah. Saya antropolog. Ya, saya melengkapi saja apa yang sudah dijelaskan sama Umi sebelumnya mengenai perdagangan budak yang ada di Maluku. Ya, ini juga dari hasil bacaan saya terhadap beberapa sumber-sumber sejarah, terutama Rumpius. Ya, jadi di Maluku sebenarnya perdagangan jual beli budak itu tidak hanya dilakukan oleh raja-raja seperti di Tidore dan di Ternate, atau Belanda juga sebagai salah satu aktor, ya, agen dari perdagangan budak. Tetapi di wilayah Maluku Tengah, dalam hal ini Pulau Seram, Pulau Ambon, Pulau Lease, itu dalam catatannya Rumpius itu menjelaskan bahwa mereka orang-orang pribumi juga terlibat di dalam perdagangan budak, dijual ke Belanda dan dijual juga kepada raja-raja, ya, di daerah utara. Kenapa demikian? Karena kebiasaan dari negeri-negeri atau perkampungan-perkampungan yang ada di Maluku Tengah itu, menurut Rumpius, habitusnya, kebudayaannya adalah saling menyerang satu sama lain, perang antara kelompok-kelompok suku. Hal ini disebabkan karena memang Seram dan Pulau Ambon, menurut pendapat saya juga bukan daerah penghasil cengkeh dan pala, karena cengkeh itu di utara Maluku Utara, sedangkan palanya ada di Banda. Nah ini jadi kalau ada ditemukan misalnya ada tanaman pala atau cengkeh di wilayah Maluku Tengah, dalam hal ini Seram, dan di beberapa pulau-pulau di Ambon, itu karena dikembangbiakan, dibudidayakan di sana. Jadi kehidupan suku-suku di Maluku itu pada umumnya mereka cuma bergantung kepada makanan pokok mereka, sagu dan ini. Nah, kebiasaan menyerang suku-suku lain itu kemudian dimanfaatkan untuk menculik dan merampok orang-orang. Nah, mereka merampok dan untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka, maka mereka memanfaatkan orang-orang yang mereka culik itu, yang sebenarnya mereka culik bukan karena mereka dapat di laut atau di hutan, tetapi juga mungkin mereka yang memiliki hutang sehingga mereka disergap atau apa gitu, ya. Mereka langsung dijual dan ternyata menjual manusia bagi kelompok-kelompok di negeri-negeri di Pulau Seram, salah satunya adalah negeri Asahudi yang paling sering masuk dalam catatan Rumpius. Itu adalah negeri yang selalu bikin rese, meskipun ada lain, dia juga merampok orang, dan kemudian dia memanfaatkan situasi ini ketika perdagangan manusia itu sangat menguntungkan bagi kehidupan mereka, karena mereka tidak punya cengkeh, mereka cuma hidup dari sagu dan tanaman-tanaman lokal saja. Nah, karena ini sangat menguntungkan bagi kelompok-kelompok pribumi, bukan bajak laut, tapi pribumi. Kalau bajak laut mungkin yang dari Halmahera, Bu, ya, Halmahera atau Belo mungkin. Iya. Itu kebanyakan bajak laut. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah kebudayaan, menjadi satu kebiasaan untuk melakukan praktek penculikan, perampokan, dan akhirnya itu menjadi habitus, sehingga VOC juga pada saat itu kemudian mengambil tindakan di bawah Gubernur Herman Speul untuk kemudian melakukan penyerangan terhadap ini untuk menghentikan perdagangan manusia. Padahal Belanda juga terlibat dalam praktek-praktek seperti itu. Jadi sebenarnya intinya adalah setelah saya membaca,
bukunya Rumpius bahwa memang perdagangan budak di Maluku itu bukan hanya dilakukan oleh para orang kaya atau sultan, raja atau VOC, tetapi juga dilakukan oleh negeri-negeri ini untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Ini sebenarnya perspektif saya sebagai antropolog yang menafsirkan apa yang ditulis oleh Rumpius. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Faris. Luar biasa ilmunya. Oke. Yang terakhir, karena berhubung waktunya sudah 20 lebih 58 menit ya. Mungkin untuk Dr. Umi Bajria memberikan sebuah ulasan yang terakhir. Ya, terima kasih Pak Anton. Untuk kesimpulannya bahwa perdagangan budak itu merupakan ya kebiasaan yang lazim dilakukan baik itu pada masa prakolonial maupun kolonial, dan perbudakan itu tidak akan bisa lepas ataupun hilang. Bahkan pada saat ini perbudakan itu masih tetap berlangsung walaupun hanya berganti wajah. Dan juga tentang perdagangan budak juga sampai saat ini juga masih ada trafficking ya yang sampai saat ini masih tetap akan tidak bisa hilang dari muka bumi itu, baik itu di Indonesia maupun di negara belahan yang lain, bahwa perbudakan itu tetap ada, hanya saja berganti wajah saja. Terima kasih banyak. Iya, untuk terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk MSI Jawa Timur, dan untuk informasi webinar lain mungkin Bang Ode nantinya bisa menginformasikan, bisa saya mengikuti lagi. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Gitu. Sama-sama. Selanjutnya yang terakhir untuk closing statement untuk Pak Andika, monggo. Ya baik, mungkin closing statement-nya itu jaringan perdagangan budak di Nusa Tenggara pada abad ke-18 sampai ke-19 itu bukan sekedar aktivitas ekonomi ilegal, melainkan bagian dari struktur sosial politik yang kompleks yang juga Pak Andika, komoditas yang dipertukarkan atas batas budaya dan geografi. Seperti yang dijelaskan sama Dr. Umi tadi, meskipun secara formal pemerintahan kolonial itu mulai membatasi dan akhirnya melarang perbudakan, namun praktek ini tetap bertahan bahkan sampai sekarang secara tersembunyi, bahkan adapun dilegitimasi oleh norma adat dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal atau mungkin di luar sana. Nah, ketiadaan pemberontakan ini besar juga, budak tidak serta-merta menunjukkan penerimaan, melainkan merefleksikan keterbatasan ruang perlawanan dan dalam sistem yang menindas. Mungkin itu closing statement dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh MSI Jatim yang telah bisa bergabung untuk diskusi terkait perbudakan dan perdagangan budak di Nusa Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Andika. Mungkin kameranya bisa dibuka semuanya Bapak Ibu. Bisa mungkin dari adminnya bisa langsung print screen untuk dokumentasi. Mbak Selvi aja yang foto ya. Oh ya, silakan untuk hostnya. Silakan nanti bisa dikirim di grup. Oke. Ya. Di print screen, oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa buka kameranya. Jadi foto aja Mbak, nggak apa-apa. Iya. Kasih apa-apa Bu Silvi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi nggih. Sekali lagi. Nggih. 1, 2, 3. Sampun, Pak. Udah, oke. Iya. Dari saya, dari moderator mungkin ada kesalahan baik perkataan maupun koneksi dan lain-lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dan berterima kasih banyak kepada Profesor Basundro dan juga mungkin beberapa dosen, guru-guru saya, teman-teman guru saya, ada junior saya, dan juga para mahasiswa dari Unida. Saya juga alumni dari Unibda.
Dan juga terima kasih banyak untuk Dr. Umi Bajria dan juga Pak Andika yang luar biasa mengasih ilmu pada hari yang mungkin sangat unik kalau menurut saya pribadi. Oke, saya serahkan dari saya, mungkin terima kasih banyak. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada hostnya untuk bisa ditutup, Bu Selvi ya. Oke. Monggo. Baik, terima kasih Pak Anton atas pandunya hari ini untuk diskusi acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Umi dan juga Mas Andika yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah hadir menyisihkan waktunya malam minggu ya untuk mengikuti cara kita mencari ilmu hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya Selvi Dwi Anggraini izin mohon diri, mohon maaf atas perkataan atau salah pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dr. Umi, Mas Andika. Terima kasih untuk semuanya. Mbak Selvi. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mbak Umi, Mas Andika dan teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi untuk periode berikutnya. Oh iya. Terima kasih. Selamat beristirahat, Mbak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan